Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, seuntai nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku umat Islam harus senantiasa menjadi manusia yang benar-benar berguna untuk umat Islam. Dan untuk menjadi manusia yang berguna, maka tugas kita adalah harus bisa meluangkan waktu kita untuk selalu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu beberapa hadis yang salah satunya bahwa manusia yang mau meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang itu akan dimudahkan nantinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang pergi tujuannya adalah untuk menuntut ilmu syariat Islam dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang itu akan dimudahkan nantinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku seuntai nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Maka jawabannya, supaya kita menjadi manusia yang faham, menjadi manusia yang pintar, khususnya dalam agama kita, yaitu agama Islam. Banyak sekali saat ini manusia yang pandai dalam mencari harta, yang pandai dalam mencari dunia, tapi mereka lupa bahwa tujuan kita adalah bukan hanya dunia, tetapi yang paling utama di sini adalah mencari akhirat. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah. Maka di sini pentingnya kita menuntut ilmu supaya kita faham. Ya. Salah satunya adalah yang akan kita bahas sedikit di sini berkaitan tentang mendidik anak kita sendiri. Banyak sekali orang tua begitu dia mempunyai anak keturunan, mereka ternyata tidak memberikan pendidikan bagaimana caranya dia faham tentang agamanya, yaitu Islam. Ya, tetapi apa? Tetapi justru diberikan pemahaman-pemahaman yang sifatnya keduniaan saja. Maka ingat, untuk orang-orang tua yang seperti ini, jangan sampai nantinya nyesal pada hari kiamat, yang mana musuh terbesar dia justru anaknya sendiri. Yang mana dulu kita di dunia mati-matian membela anaknya, sampai kita bekerja tujuannya untuk anak kita. Tetapi permasalahannya adalah kita tidak memberikan apa? Ilmu agama yang baik kepada anak kita. Maka hati-hati, suatu hari nanti anak itu menjadi musuh kita di hari kiamat. Dikarenakan apa? Karena tidak pernah dididik oleh kita tentang agama Islam. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taghabun, yang mana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu, ya, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." Musuh di mana di sini? Musuh di akhirat.
di saat orang tuanya bisa masuk ke dalam surga misalkan, tetapi anaknya ternyata terlunta-lunta untuk masuk ke dalam surga. Kesulitan dia untuk masuk ke dalam surga dikarenakan apa? Tidak memiliki pahala, tidak memiliki keimanan yang bagus di hadapan Allah, maka otomatis anak ini akan protes kepada Allah. Anak ini akan protes bahwa dulu di dunia dirinya tidak pernah dididik oleh orang tuanya tentang agama Islam. Maka akhirnya orang tua yang tadinya mau masuk surga, akhirnya ditarik kembali dan bersama anaknya masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka dari itu saudaraku, seunta nasihat, khususnya Anda yang sudah berkeluarga, didiklah anak kita. Kita jangan mendidik anak kita ya dengan didikan-didikan yang tidak baik. Seperti diajarin mereka bagaimana cerdas dalam dunia TikTokan misalkan. Itu tidak bermanfaat di dalam agama Islam. Maka yang sangat bermanfaat di sini adalah yang pertama, pendidikan agama Islam. Bagaimana anak kita benar-benar faham tentang agama Islam. Bukankah kita tahu saat ini bahwa begitu banyaknya anak-anak yang katanya adalah penerus bangsa, yang mengaku dirinya agama Islam, apabila ditanya tentang apa itu Islam, mereka tidak bisa menjawabnya. Mereka justru diam, 1000 bahasa. Padahal kalau ditanya dia agamanya Islam. Tetapi dia apa? Tetapi dia tidak paham tentang agamanya sendiri. Ini berbahaya. Manusia-manusia seperti ini dikhawatirkan nanti ke depannya akan mudah dihasut oleh orang-orang munafik. Akan mudah dihasut oleh orang-orang yang pintar berbicara tetapi apa? Di luar koridor agama Islam. Ya. Di lain itu ajarkan, misalkan kita punya anak putri, ya, kita punya anak perempuan, ajarkan sejak dini, kenalkan sejak dini bagaimana berjilbab yang benar, bagaimana berpakaian yang benar, sehingga di saat nanti dia sudah besar, sudah balik, ya, maka dia dengan sendirinya, ya, apabila keluar dari rumahnya dia sudah berjilbab. Bayangkan. Anak-anak kita yang sudah besar, ya, terutama yang di sini perempuan misalkan anak kita ini, keluar dari rumahnya dia tidak berjilbab. Bukankah kita sebagai orang tua akan mendapatkan dosanya? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka dari itu, ya, kita jangan sampai lengah mendidik anak dalam urusan akhirat. Ya. Contoh yang lain bagaimana? Ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana salat yang benar. Ya. Karena saat ini luar biasa. Kita lihat begitu banyak manusia muslim salatnya salah. Mulai dari takbirnya salah. Mulai dari rukuknya salah. Sujudnya salah. Ya, bahkan apa? Di saat dia ya membaca Al-Fatihah salah. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya tidak pernah memberikan pendidikan tentang bagaimana membaca Al-Quran. Sehingga apa? Anak itu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sebisa dia saja. Akhirnya banyak yang salah. Dan ini musibah buat kita sebagai orang tua. Maka jangan sampai anak-anak tercinta kita menjadi musuh kita di akhirat, menjadi musuh terberat kita di akhirat. Dikarenakan kita tidak pernah, tidak mau mendidik anak kita dengan yang baik, ya. Karena itu akan menjadi hal yang tidak baik, akan menjadi buruk buat kita sebagai orang tua. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.